Businessman Opinion. Mitra bisnis negara pecahan Uni Soviet, Georgia dinilai cukup berhasil menekan korupsi di jajaran aparat penegak hukumnya dengan melakukan langkah drastis. Pemerintah Georgia memecat total 16.000 polisi lalu lintas dalam waktu semalam dan membuka rekrutmen untuk mencari petugas baru. Petugas yang direkrut berasal dari universitas dan program hukum. Apa komentar Anda mitra bisnis mengenai langkah drastis pemerintah Georgia itu? Dan apakah itu bisa dilakukan di Indonesia? Silakan berikan komentar Anda di 633-9160 atau WhatsApp call di 0816-924-924. Ini tergantung di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Tergantung kemauan dari Presiden Prabowo. Kalau Prabowo-nya mau, ya bisa, karena dia punya kekuasaan penuh. Tapi dia harus raja tega terhadap saudara-saudaranya, saudara sepupunya, saudara iparnya, teman dekatnya. Semua ini kan lingkaran-lingkaran mereka semua. Kalau Prabowo-nya nggak tegaan, ya nggak bisa. Karena apa? Prabowo itu mempunyai kekuasaan, bisa dia membuat perpu, peraturan pengganti undang-undang, untuk bisa melibas semua anggota DPR yang ada di DPR itu, anggota DPR. Dan juga ada undang-undang ratifikasi tentang PBB. Dia juga bisa membuat itu kalau dia mau. Karena apa? Pertimbangannya kan dia harus berani mengorbankan orang. Karena politik itu harus berani mengorbankan orang. Kalau dia nggak berani mengorbankan orang, ya nggak bisa. Seperti kayak Curongzi, dia mengatakan 1 peti batu untuk saya, 99 untuk orang korupsi. Jadi orang nggak berani. Kalau memang nggak berani ya susah. Seperti kayak Kim Jong Un, pamannya sendiri dimatiin, mau setung. Istrinya sendiri Xiang Qing dibunuh juga, dihabisin. Karena apa? Demi negara. Kalau nggak berani, jangan, nggak bisa. Karena apa? Dia harus berhadapan dengan orang-orang yang dekat sama dia, dekat-dekat dia yang korupsi. Seperti mamanya sama adeknya kan, apa aja tega, apa sama Jokowi aja tega nggak gitu. Kalau nggak tega ya nggak bisa ini negara nggak bisa begitu. Pokoknya harus ada pengorbanan, seperti kayak cerita pewayangan, perang macam-macam tuh yang antara Majapahit dengan Pajajaran. Itu terjadi. Kalau nggak begitu nggak berani, nggak bisa dilakukan. Yang penting Prabowo berani nggak sebagai presiden untuk mengeluarkan jurus saktinya itu. Ya, makasih. Yang diomongin barusan pendengar itu kemungkinan yang diinginkan rakyat Indonesia, sampai sebagian rakyat Indonesia sebagian besar ya. Pak Prabowo presiden kita dan Mas Gibran itu kalau bisa ya kerjasama untuk membereskan segala oknum, maupun oknum ini kalau misalnya ada di lingkungan mereka sendiri, saudara atau keluarga atau kroninya masih, ya tetap kalau bersalah dihukum. Mungkin seperti itu, lalu digantilah, dipecat, diganti dengan yang benar-benar jujur. Nah, masalahnya di negara kita bisa tidak? Itu lagi, bisa tidak seperti itu? Tentang di luar negeri yang tadi diceritakan Pak Wandi. Itu dia masalahnya. Kalau bisa seperti itu, ya kemungkinan negara ini akan menuju kualitas yang bagus. Karena mengedepankan kejujuran, integritas moral dan akhlak yang baik, profesionalitas dalam bekerja, kredibilitas kerja yang bagus, ya, amanah dan bisa dipercaya. Kalau semua itu diterapkan pada seluruh aparat negara termasuk pejabat negaranya, ya kemungkinan bagus negara ini. Tapi kalau tidak tega, misalnya seperti itu tadi, misalnya ada oknum yang masih keluarganya, saudaranya, tapi dia di pemerintahan atau di lembaga-lembaga negara lah kerjanya. Lalu kroninya yang dulu mantan presiden dan keluarganya, lalu yang lain-lainnya orang parpol dan keluarga mereka dan saudaranya ada, itu ada oknumnya. Kira-kira berani apa tidak untuk menggantinya dengan yang jujur, dengan yang baru, dengan yang jujur, yang kredibilitas profesional, amanah dan bisa dipercaya. Kalau memang seperti itu diterapkan, ya kemungkinan masalah negara ini kemungkinan akan berkurang.
kemungkinannya seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan menuduh, karena korupsi di Indonesia itu berjamaah gitu ya. Mungkin juga presiden terlibat. Menurut saya sebaiknya presiden minta maaf dan mengembalikan apa yang bukan menjadi miliknya. Kemudian minta semua yang terlibat juga melakukan hal yang sama, dikasih contoh gitu. Kemudian kalau itu dilakukan mungkin pemerintah bisa mendapatkan uang yang cukup banyak untuk program-programnya gitu. Dan mungkin korupsi bisa diberantas. Kan tahu mana yang nggak mengembalikan, berarti bisa diajukan ke meja hijau gitu. Jadi lebih bisa dilakukan daripada sekarang susah gitu untuk memberantas korupsi. Terima kasih ya. Kalau kita lihat semua ini memang isinya jadi pemilih. Jadi dia harus punya namanya political will. Artinya apa kalau bahasa Indonesia? Keinginan untuk berubah. Kalau kita lihat di sini, presiden itu kan semuanya politisi. Kalau politisi kan sekarang ngomong A, sebentar lagi ngomong Z, dan kepentingan masing-masing. Jadi sebenarnya Indonesia ini udah parah karena tidak punya political will untuk mau lebih baik. Jadi semuanya begitu saya jabat ya udahlah, kapan lagi bisa ngerampok, bisa nyolong, bisa copet, kira-kira begitu. Contohnya kemarin saya juga ketipu 2 kali dengan presiden yang lama. Kelihatannya orangnya deso, ya baik, ternyata maling besar. Jadi kalau tidak punya political will percuma, omong kosong semua. Dan satu lagi, saya juga bingung. Di tempat kita kan katanya semuanya beragama, tapi tidak bertuhan. Tuhan mereka uang dan kekuasaan, dan itu adalah kerajaan setan. Terima kasih. Menurut saya, kalau kita lakukan apa yang seperti Georgia lakukan, nggak ada gunanya. Kenapa? Satu institusi kita sikat bersih dari ujung atas sampai ujung bawah, tapi beberapa tahun kemudian ada yang kotorin mereka lagi. Kenapa? Karena di Indonesia DPR tidak mendukung undang-undang ketat, hukuman ketat untuk anti korupsi. Jadi percuma. Artinya satu institusi dapat muka baru, idealisme baru, berapa tahun kemudian karena kita sistem kepartaian, pihak-pihak Pak akan menyusup ke dalam dan menggosok mereka. Jangan begini, harus begitu. Dan DPR mendukung. Artinya DPR tidak pernah akan mendukung Indonesia jadi bersih. Jadi percuma aja. Terima kasih. Ya, itu kalau mau tiru Georgia itu mungkin 20 tahun lalu. Jadi sekarang udah telat. Sekarang kalau siapa aja yang nggak usah ngomong sampai tindakan, punya niat aja mau begitu, itu dipecat duluan. Ya, biar dia presiden pun juga, karena udah nempel di sistemnya dari bawah, ya kepala desa lah ya, camat, RT, RW, sampai ke presiden. Ini tingkah lakunya satu tipe, ya. Jadi kita jangan berharap terlalu banyak. Sebenarnya sama ya tadi Bapak itu, saya juga punya harapan besar ketika seorang deso ya jadi presiden, mestinya dia memberi contoh, tapi nggak tahan godaan. Ternyata enak itu barang. Anaknya juga mau ya dimajukan, ya. Mantunya mau dimajukan, anak kecilnya mau dikasih ketua partai dulu deh ya, magang pula 2 tahun. Jadi begitu berlanjut, kita muter-muter ketemu begitu lagi ya, cuma ganti pemain aja. Coba lihat itu Pertalite, rakyat ditipu sampai mentah-mentah, sampai ke ubun-ubun. Kita disuruh patriotik ya, beli Pertamax, jangan beli Pertalite ya, subsidi. Pertamaxnya diganti, duitnya ngalir ke pemain lama. Itu coba logikanya ya, banyak pakar juga udah ngomong, itu nggak make sense. Sehari $1,5 juta ya selisihnya,
sebulan berapa, setahun berapa. Nggak mungkin ngalirnya cuma 7 orang itu yang cuma cecere. Itu sampai ke atas itu, bos. Jadi kalau mau usut, ya usut. Kalau enggak ya cuma omon-omon aja. Ganti pemain, nanti kantongnya pindah ke orang lain gitu. Karena kan yang dilihat ini, kok dia lebih tua dari saya, kok dia masih bercokol. Kalau misalnya dipotong satu generasi, basicnya nggak ada, kapasitasnya nggak ada, nggak? Pemimpin lagi di Konoha ini. Nggak mungkin kita memotong satu generasi juga. Memangnya korupsi, nepotisme itu merajalela sampai detik ini. Yang parahnya lagi nih nepotismenya. Modalnya nggak ada, isinya nggak ada, basicnya nggak ada, kapasitasnya nggak ada. Bisa kayak keliru dikawal-kawal. Kasihan pengawalnya juga kita ini. Tinggi pengawalnya itu, mengawal dengan segelintir manusia kayak begitu saja. Jadi kembali lagi saya bilang, ini sekarang ini segelintir manusia ini mereka mencari dan memenuhi kebutuhan jasadnya saja yang dikejar. Jasadnya supaya tidur di tempat AC, duduk di mobil mewah, tapi ruhnya itu tidak dicari oleh mereka. Ya nggak? Dari sisi jasadnya itu mereka cepat sekali, berpacu semuanya. Saya pinjam bahasa Bapak Presiden kita, ikan itu busuk dari kepalanya. Nah ikan ini kepala sama bawahnya lagi berpacu. Bawahannya supaya tidak keduluan sama kepalanya, ya bawahannya lebih cepat dulu, ketangkep. Jadi inilah momen yang terbaik buat presiden kita ini, apalagi presiden kita ini sekarang mudah-mudahan di backup oleh rakyat ini. Yang udah jelas-jelas kepalanya busuk ini ya dibersihkan dulu lah, biar badan-badan ini nggak ada yang berani lagi. Kembali lagi saya bilang, jangan jasadnya saja yang dicari-cari buat memenuhi jasadnya. Tidur, tempat mewah, mobil enak, pengawalan enak, ruhnya juga coba kejar-kejaran berpacu. Dalam arti kata saya bilang ruh, kenapa ruh? Itu modal kita buat pulang ke sana, agama kita. Itu yang dikejar, berpacu coba antara jasad dan ruh itu mereka kejar bersama-sama, berimbang jadinya. Ibaratnya jasad ini dicarilah sisi yang positifnya, bukan sisi negatif yang mereka berpacu. Ruh yang akan mendampinginya, akan jalan kita menuju akhirat. Begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Iya, itu benar. Karena kalau nepotisme ya, dia nggak ada pikiran ke rakyat. Satu, mungkin Prabowo tuh banyak mata-mata di dalam ngawasin. Jadi bagaimana bisa gerak? Jadi kayak ada FBI nih tuh, makanya ada duduk berapa orang yang menteri lama kan? Buat apa itu dikerjain lagi? Mungkin saya rasa dia mau gerak susah, dimata-matain, diawasin, gitu mana bisa, gitu. Jadi ya gimana ya kayak Pak Hani ngomong, kalau nepotisme mah saya mikirin nanti anaknya bagaimana. Malah saya khawatirin nanti nih undang-undangnya malah lebih enteng. Buat koruptor dientengin karena udah mikirin buat dia kalau ada apa-apa kan begitu buat orang dalam. Kalau saya khawatir gitu. Ya udah ya. Kalau Georgia 1 malam, Indonesia 1 abad kayaknya, Mer. Gini, DPR-nya juga harus dibubarin. Karena nggak bekerja, nggak mewakili rakyat. Rakyat maunya apa, mereka mewakili partai. Aparatnya juga harus dibubarin sesuai Georgia. Terus yang berikutnya BUMN juga harus dibubarin karena udah bohongin rakyat kan semua. Pertamina, Antam juga bohongin rakyat itu pakai logo palsu kan ternyata. Semua BUMN juga harus dibubarin. Jadi mulai dari riset nol, kalau dipikir-pikir kita udah dijajah 350 tahun nih, Mer. Sama Belanda. Setelah reformasi dijajah oleh pemerintah sendiri sama pejabat sendiri 35 tahun sejak reformasi. Jadi kita kali ini dijajahnya dari dalam, Mer. Jadi kalau dulu tuh Belanda kelihatan kita kompak melawan mereka, ini pemerintah dan pejabatnya kompak
ngebohongin rakyat semua gitu. Jadi kalau kanker sih udah kronis, bukan stadium 4 tinggal tunggu mati aja gitu loh. Kalau berlanjut terus kan pasti kolaps sih. Potong generasi juga nggak ngerti, Mer, terlalu banyak yang harus dipotong. Nggak cuman kalau Georgia sih mungkin enak ya, polisi gitu, polisi di kita polisi, jaksa, hakim semua, pejabat, anggota DPR semua, terus ASN semua, terus budaya juga pada males. Jadi apa ya kalau mau dibilang ya, mungkin ujung-ujungnya kalau dilihat sih masing-masing daerah akan pecah. Kenapa? Tata kelolanya amburadul oleh pusat. Pusat berantakan ngelolanya, duitnya cuma ngalir. Kan udah dibaca, Mer, berita jelas. Berapa persen dari APBN dan APBD mengalir ke kantong pejabat, bukan ke rakyat. Udah clear itu. Jadi rakyat kita ngomong fakta, kita nggak berusaha untuk itu. Optimis boleh, realistis lebih penting, kan begitu ya? Kita boleh bermimpi Pak Prabowo harus ini, tapi realisasi yang kita hadapi kan nggak. Ada yang bilang ya udah sekarang penegakan hukum, betul. Kita mau lihat ujungnya ketangkap apa enggak gitu loh, Mer. Kalau ujungnya nggak ketangkap, rasanya cuman pencitraan aja. Kita cuma beresin kulitnya aja, dalamnya itu nggak kita benahi, sama aja. Pertamina juga sama, itu cuma ganti pemain doang. Kalau dilihat mau mampu nggak, karena nggak mampu buktinya. Bapaknya selesai bermain, anaknya yang lanjut. Jadi sama, di kita juga, kita kan dikasih contoh, ternyata PSI yang punya siapa? Kayak gitu kan jadinya. Negara ini kok kayak gini ya jadinya. Ya, sih sebenarnya yakin bisa ya, gitu. Tapi saya agak pesimis juga gitu kan. Karena aparat-aparat kita ini kan, yang saya tahu Pak ya, untuk menjadi anggota kayak gitu, mereka kan harus mengeluarkan uang yang nggak sedikit, gitu, mengeluarkan uang yang cukup banyak, dan yang terima uang ini kan yang di atasnya kan, pejabat-pejabatnya atau yang punya posisi-posisi penting. Nah, gimana orang-orang yang di atasnya memecat mereka yang di bawahnya, sementara mereka udah terima duitnya gitu loh. Gitu ya, ini secara ini aja ya, tapi teknisnya gimana ya kita nggak tahu ya. Tapi yang saya tahu untuk menjadi anggota atau aparat, bahkan kayak PNS kayak gitu kan ya, mereka kan ada upeti kayak gitu loh. Gitu. Jadi kecuali waktu mereka bergabung itu memang murni profesional gitu. Nah, tapi karena ada apa-apanya, jadi saya rasa susah Pak. Itu aja sih, terima kasih. Kan gini, kan ada itu pertukaran pelajar kan, sering kan ya. Amerika kirim ke Indonesia. Nah, kita tukeran aja polisinya. Kirim ke Georgia kirim ke sini gitu. Biar ketularan kan. Yang Georgia biar ketularan waras gitu kan. Kirim ke sini. Ya enggak? Ya, maksudnya gini loh Pak Beni. Yang kayak gini-gini nih ya tinggal nyalinya pemimpinnya ada apa enggak? Iya. Iya kan? Mau sampai kapan? Ya nggak usah mimpi lah kita untuk merekrut 16.000 polisi. Jangankan polisi, satpam aja susah. Benerinya gimana polisi? Pemimpin kita juga nggak mungkin ada nyalinya. Ya nggak, jadi nggak usah mimpi lah, mendingan topik yang lain aja. Ya, ini kan mimpi. Oke, Pak ini. Mungkin saya nggak tahu betul tentang Georgia, tapi mungkin orang Georgia itu sudah muak dengan polisi yang korup atau dengan tokoh-tokoh yang korup. Kalau di Indonesia kan situasi berbeda. Koruptor yang punya uang banyak dipuja-puji sama kita. Jadi secara sosial nggak ada hukumannya, diterima. Mau masuk jadi anggota polisi nyogok, mau kerja juga ada yang perlu nyogok.
kita secara budaya sudah kacau beliau, bukan kacau balau. Jadi kalau berharap 20 tahun lagi pun korupsi masih akan merajalela. Kecuali ya undang-undang anti korupsi dan pemiskinan koruptor itu betul-betul dijalankan. Ya, setuju, Pak. Yang pertama. Yang kedua itu kita tidak boleh lagi mengandalkan KPK atau BPK atau auditor di setiap lembaga atau unit usaha milik pemerintah. Tapi yang harus menjadi pengawas itu adalah pasangan hidup, anak, orang tua, kakak, adik, ipar. Daripada setiap orang itu. Kenapa? Kalau mereka semua akan ikut-ikutan dihukum, kalau salah seorang dari keluarga mereka itu terbukti korupsi, maka semua takut, semua mencegah. Jangan lu yang enak, gua nggak dapat apa-apa, lu ketangkap, gua keseret-seret. Jadi hukumannya nggak boleh hukuman pribadi, hukum sekeluarga satu rumpun, anak, istri atau suami, mertua, kakak ipar, adik ipar, angkut semua, baru beres. Harus berani. Iya. Terima kasih. Ya, kalau kita bicara mengganti aparat hukum seperti Georgia itu kita omong kosong lah ya. Jangankan mengganti aparat yang begitu banyak, ganti aparat 1-2 aja udah repotnya, ntar menggugat muncul lagi. Apa yang kita negara ngurusin begitu nanti tidak bakal bisa. Karena orang yang diganti itu kan belum tentu mau terima begitu saja, karena akhirnya reward lagi ngurusin itu, belum lagi ngurusin gaji mereka tetap dibayar dan segala macam, nambah lagi orang baru kita gaji kan, kira-kira gitulah. Kedua, ya kita itu sangat, kalau bicara korupsi, kalau undang-undang perampasan aset dan memiskinkan koruptor itu tidak disahkan, ya itu nggak bakal kan kita, orang nggak takut korupsi kok. Sekarang ini orang nyimpan pasti, kenapa di bank-bank nih kok likuiditas tuh katanya kurang, padahal kegiatan ekonomi kan berjalan makin berkurang ya, berkurang kan, artinya kalau kegiatan ekonomi berkurang kan artinya uang itu nggak ada berputar di sektor ekonomi. Berarti uang itu ada di mana? Ada di bank mestinya kan. Ternyata di bank nggak ada, berarti diserok sama koruptor ini di bunker mereka, seperti yang Pak Beni bilang, rumahnya buat nyimpen duit itu satu rumah segede kamar saya, segede rumah saya, Pak. Itu pasti banyak itu pejabat-pejabat yang koruptor yang menyimpan uang cash itu. Jadi uang cash itu di kering di pasarnya, di bank juga katanya sedikit kan sekarang bank menaikkan suku bunga gara-gara likuiditas kurang ya. Disimpan sama koruptor itu di rumah-rumah mereka ini. Jadi ya beginilah kira-kira akibatnya negara kita. Terima kasih. Sebelahan nama Fusil yang kali, Bro. Itu dia tetangga Pak Heri dong berarti. Lu kenal bener ya itu tante ya, Bro ya, sampai bawa suruh redaksinya bikin. Dilanjut Pak Heri. Gua sih agak topi lah, gua salut lah. Gua salut sama redaksi lu, sekarang udah makin kreatif bikin pantunnya, Bro. Mantep deh, Bro, 2 jempol. Oke, Bro, kita balik ke laptop. Gua pikir gini lah, ini video yang Georgia ini kayaknya bukan video baru, udah ada. Sebelumnya udah ada, tetapi tentu cara nggak serta-merta kita ikut. Tetapi yang ingin kita kita angkat adalah semangatnya. Karena pada saat sekarang ini begitu banyak kasus-kasus korupsi yang diungkap. Betul. Dari jaksa lah, mulai dari PT Timah lah, sampai sekarang yang terbesar Pertamina, ya toh. Nah, pada waktu yang hampir bersamaan, mungkin setelah Prabowo berapa kali ngomong akan ngejar koruptor, sampai lantas juga mengingatkan penegak hukum. Jaksa diingatkan, polisi semua diingatkan kan. Nah, mungkin mereka berlomba-lomba sekarang untuk ungkap kasus. Karena Pertamina punya kasus, kalau diungkap, ini saya berpikir ini sesuatu yang agak luar biasa. Sebab kenapa? Ini kekuatan di belakang ini kan uang udah besar sekali kan, dan berlangsungnya udah cukup lama. Betul. Kenapa tiba-tiba diungkap sama Prabowo, sama kejaksaan? Ya toh?
Ini kan berarti minimal kan udah ada satu satu ini dulu lah ya, satu bluffing dulu ya, lah, sekarang sudah ada bluff gitu ya. Betul. Jadi saya pikir ini hal yang baik dengan diungkapkan kasus ini, kita masyarakat akan pantau terus. Jadi Presiden Prabowo juga ada kesempatan untuk memberikan kredibilitas terhadap diri dia di mata masyarakat. Kalau beliau bisa menangkap, mentersangkakan sampai menghukum, sampai jatuh hukuman dari pengadilan. Dan jangan lupa kita akan pantau hukumannya itu seperti apa. Betul. Sebab di Indonesia setelah pengadilan memutuskan hukuman kurungan badan, itu yang namanya kurungan badan itu badan doang dikurung, bro. Pikirannya sama otaknya jalan-jalan kemana-mana. Pikirannya sama kakinya sama kepalanya bisa kemana-mana, bro. Bener. Iya kan? Itu yang terjadi. Jadi kita akan pantau sekali ini Pak Prabowo agar serius sekali, karena kita kalau perhatikan dampak ke ekonomi kita yang bersifat indikator seperti indeks harga, kita punya mata uang rupiah terhadap US dollar, ini terus melemah, terus tertekan. Iya, betul. Kelihatannya ini banyak berhubungan dengan kasus korupsi dan kekhawatiran banyak orang terhadap Danantara juga. Walaupun Danantara itu sebenarnya hal yang baik, tetapi terjadi pesimis di masyarakat. Karena kurang terutama percaya. mungkin dana asing ya. Betul, masyarakat itu krisis kepercayaan terhadap pemerintah. Sehingga apapun yang dilakukan yang sepertinya baik buat negara, tetap ada unsur ketidakpercayaan. Demikian juga mungkin menurut saya dari asing. Sehingga terjadi outflow terus yang besar-besaran. Kita punya indeks ini kan sekarang seperti main yoyo, bro. Kemarin naik hampir 4% tutup. Hari ini terbalik lagi. Ya, mudah-mudahan ini adalah kasus-kasus yang diungkapkan ini adalah hal yang baik dan menjadi momentum untuk Prabowo membuktikan kepada masyarakat bahwa dia itu kuat. Nggak usah lah pakai yang seperti Georgia, tiba-tiba polisinya semua diturunkan diganti, nggak usah seperti gitulah. Dan kalau kita literasi, barangkali Georgia juga nggak sampai begitu ekstrimnya. Tetapi kita ingin lihat lah, minimal di negara ini, kalau eksekutif sama legislatif serius, yudikatif itu akan ikut. Mereka akan ada kesempatan untuk menjatuhkan hukuman yang seberat-beratnya kepada para koruptor. Halo. Ini saya ingat kata Gus Dur. Dulu kalau menangkap tikus, kenapa bakar lumbungnya? Nah, lumbung padi itu sudah dikuasai tikus. Jadi mesti dibakar. Jadi kita nggak bisa lagi pakai perangkap tikus. Jadi emang mesti dibakar. Maksudnya apa dibakar? Ya revolusi, nggak ada lagi. Karena kita nggak bisa lagi, karena dari presiden sampai yang paling rendah itu semuanya terlibat. Nah, untuk membuktikan itu susah sekali, Bung Beni. Jadi saran saya itu mau nggak mau, karena semuanya udah dari udah susah sekali. Dan sekarang itu korupsinya tuh bukan lagi miliar, tapi triliun, luar biasa. Jadi kalau kita korupsi 1 M itu rendah sekali. Jadi kita ini sudah nggak bisa lagi, Bung Beni. Nah, kalau kita 450.000 gimana menggantinya? Habis nanti malah jadi kacau. Tapi memang luar biasa korupsi ini. Mungkin entar lagi ada kasus besar lagi nih, Bung Ber. Apa tuh, Pak? Tadi saya baca nih kurang lebih 300 T lagi. Waduh. Kalah sama beritanya, gimana sih wartawan? Lagi siaran, Pak, belum sempat cari-cari informasi. Barusan data nih, tapi saya udah curiga udah lama itu soalnya. Mungkin baru sekarang. Kayak Pertamina kan dari bulan April 2004 itu yang dirilatas.
bukan karena Prabowo presiden, kita jadi ngaku-ngakukan Prabowo. Jaksa Agungnya lah yang itu kerja benar-benar. Iya. Kalau Jaksa Agung nggak berani, mana bisa nangkep gitu. Iya, benar juga. Cuman yang masalah itu belum, masalah minyak goreng sama gula, itu belum berani tek-tek loh. Masalah pesawat jet pribadi belum berani tek-tek. Mungkin bagian KPK, kalau kecil-kecilan KPK, kalau gedean kan jaksa. Kalau KPK-nya 600 juta, 1 miliar itu bagian KPK deh. Iya. Ya, tapi Jaksa Agung kita salut lah, sangat berani ya. Iya. Ya. Dulu Om ya. Iya. Boleh Pak Antoni? Lanjut dong. Puasa mandi di kali. Cakep. Ada oknum jaksa rakus sekali. Masuk Mas. Mesti masuk itu. Ya baru aja Om, baru nih. Makan campur terasi. Cakep. Korupsi di negeri ini sulit untuk dibasmi. Jangan putus asa dong Mas Gun. Kita terus teriak-teriak pastinya. Hidup sudah berapa puluh tahun sih Om, korupsi masih aja kayak gitu. Dari zaman baru kan sudah berapa puluh tahun, 32 tahun. Itu yang korupsi juga walaupun orang-orang atas. Setelah itu reformasi muncul. Setelah reformasi baik Om, tambah hancur juga yang korupsi bukan cuma kalangan atas. Yang ciri-ciri bahwa pun ikutan berani juga korupsi. Iya, benar. Nah, sekarang reformasi udah puluhan tahun juga tetap aja nggak bisa hilang, malah lebih parah Om, nggak tanggung-tanggung, miliaran, jutaan, ratusan triliun. Aduh, kalau saya dikasih kesempatan gitu enak kali Om ya. Kepengen. Baik, kita bagi dua Om. Aduh. Ya, untuk para penguasa ya mungkin terutama untuk Pak Presiden, mungkin kalau untuk menghukum koruptor itu sebaiknya jangan tanggung-tanggung lah. Kalau yang mungkin hukum mati itu nggak diperkenankan karena melanggar HAM ya. Ya lo matilah nggak apa-apa, potong aja tangan dan kakinya Om. Kan nggak bisa kemana-mana. Mau ngapain dia? Iya. Sidik jari nggak bisa juga kan? Paling bisa teriak doang dia. Atau dikumpulkan tuh mereka, ditaruh di mana kayak apa tuh namanya, di Papua sana tuh sudah menghadapi KKB. Atau Indonesia bagian barat sudah menghadapi GAM biar pada kapok gitu. Karena kita udah terlalu capek dengan namanya korupsi Om. Tanya apa-apa yang kayak mereka dulu Om, saya nggak pernah kaya. Nah, ini saya pernah baca nih ya mengenai Georgia ini ya. Dia pecat polisi lalu lintasnya, kemudian diganti yang baru, terus pejabat-pejabatnya semua di reshuffle gitu, diperbaikin. Akhirnya ya memang negaranya jadi bersih ya, artinya bersih dari korupsi dan pelayanannya jadi efisien. Nah, cuman memang kalau menurut saya Georgia itu nggak besar ya, penduduknya nggak besar. Indonesia pertama jumlah penduduknya besar, partainya banyak, kepentingannya banyak, hartanya Indonesia ini hartanya banyak. Betul sekali. Harta negara ini banyak banget. Jadi negara kaya kutukan negara kaya katanya gitu. Kutukan negara kaya itu gitu dia. Jadi hartanya diperebutin orang. Kalau nggak orang dalam jadi orang dalamnya bodoh, orang luar yang datang ke Indonesia mengobok-obok negara kita. Ini dia parah dia. Tapi kembali lagi sebenarnya ke mentalitas ya. Kalau di Indonesia mau melakukan seperti Georgia, bayangin aja, polisi dipecatin, hakim-hakim dipecatin, jaksa-jaksa dipecatin, baru diangkat kembali itu ya, dengan perjanjian baru. Perjanjian artinya kalau kamu diangkat kembali dengan perjanjian, kalau melakukan ini ada hukuman gini ya, itu keren ya. Tapi masalahnya pemerintah siapa yang melakukan ini? Mana ada yang berani kan? Mana ada yang berani dan mana ada yang bisa? Kenapa? Karena kepentingannya terlalu banyak. Bahkan kalau ada pemimpin yang berani begitu, hilang duluan. Kalau nggak dikasusin ya. Kira, ya. Aduh, hilang beneran langsung ini menghambat banyak kepentingan, termasuk kepentingan orang yang super kaya. Saya kira itu sih.
Tadi Tri bilang Georgia kecil. Iya. Kita ambil giantnya deh, Cina. Iya benar. Kalau di situ benar itu. Jumlah penduduknya 7 kali lipat dari Indonesia. Iya. Bersih nggak? Bersih sih sekarang. Mana ada yang berakan tuh di situ, tembak mati. Benar. Jadi comparisonnya adalah kalau dibilang malah lebih dahsyat dia, lebih gede dia, lebih banyak penduduk dia, tapi ya kok bisa ya. Kalau kita kadang ngomong Singapura ya nggak bisa lah ya, kecil dia, gampang dikelolanya, itu bener sih. Yang agak apple to apple Vietnam lah, negara komunis. Iya, itu juga apple to apple. Iya, tapi saya mau yang lebih gede aja, contoh biar lebih susah, Cina gitu. Jadi ya ginilah. Saya ambil contoh satu lagi, Erick Thohir ngadep ke Jagung. Etis nggak? Nggak etis. Lucu nggak? Lucu. Jadi biasa ngasih contohnya kayak begini. Ada udang di balik Fuyung Hai, atau ada saudara di balik ke Jagung. Soalnya ujungnya pertama ada ke balik Boy Thohir tuh. Jadi kita dikasih tontonan begini gitu loh. Nyuci nggak salah, nggak ada tuh pejabat yang ngaku salah, nggak ada. Padahal pertama dia di bawah BUMN nggak salah juga. Sekarang kita lihat di Jepang, kalau rel aja, kereta aja telat 1 detik, 10 detik, pejabatnya hormat minta maaf. Jalan minta maaf sepanjang rel kereta. Di negara kita ada nggak? Nggak ada. Justru saya bilang ketika pejabat punya integritas, jangan mau bekerja sama, bisa atau enggak bisa, itu yang nggak bisa, Tri. Kali-kali ke diri sendirinya, yang karena kita banyak dikasih tontonan pejabat yang melakukan hal-hal yang tidak etis. Ya enggak. Jadi pejabat bergaul dengan mafia gitu loh. Pejabat bekerja sama dengan kartel. Ya itulah. Terus kayak contoh nih, saya bilang Pertamina, dia bikin batas bawah, Shell jadi nggak bisa jual bensin lebih murah dari Pertamina. Lihat nggak, Shell sempat kosong karena ada permainan. Shell nggak berani buka kan itu, padahal kita jelas ujungnya apa? Mereka digencet sama Pertamina. Karena Pertamina ngoplos Pertamax, iya nggak? Jadi itulah investor mau masuk, Tri, ya kagak mungkin. Kalau Shell digencet juga, kita juga pas nonton, ya ternyata begini toh mainnya. Jadi publik nonton, publik tahu, gitu loh. Bobroknya tuh ditutup, dibikin rakyatnya membayar lebih mahal. Tapi saya yakin kalau keran dibuka, jangan-jangan Shell bisa jual seliter 8.000 Pertamax. Karena apa? Karena rakyat membayar korupsi di dalam Pertamina itu, Tri. Udah dari hulu sampai hilir. Jadi udahlah, kalau ngomong Georgia bisa, yang saya bilang bisa, mungkin apa enggak, apa bisa, itu kan baliknya ke situ-situ lagi. Itu aja sih menurut saya, Tri. Makasih ya, Tri ya. Oke. Tony dia punya pendapat sama seperti saya. Mungkin Tony ya, dia mungkin mau cetung punya roh masuk ke Tony lagi membantu rakyat. Bisa jadi. Lalu menurut cerita agama ya, karena Tony itu cocok seperti Ahok. Nah, jadi kalau nggak benar tegas nggak bisa. Kita di Korea Utara tegas kan berani. Singapura tegas hukum. Cuma kita kenapa tahu saya balik lagi? Kita di sini dipengaruhi. Mesti negara ini kalau mau maju ya, nggak boleh banyak partai. Pasti kacau, saya berani potong lidah kalau nggak partai. Ya contoh Tiongkok 1 partai, ya Taiwan 2 partai kacau kan. Nah, ini Taiwan sih sewaktu-waktu bisa diambil alih, dicopot. Cuma Tiongkok kan nggak mau sampai kita perang saudara ya. Itu udah terlaluan tuh pemimpin dong lah. Sekarang kan rising kan tuh kan Cai Ing-wen kan itu antek Amerika. Saya tahu sejarah kok. Dulu kita kena antek Amerika, kenapa komunis dihilangin sini? Apa partai komunis? Sebenarnya nggak salah kok mereka. Nggak salah, saya berani ngomong kita kena racun Amerika. Nggak dibilang, sampai sekarang kita punya sejarah kan nggak jelas kan? Yang bunuh di Longboya siapa? Benar nggak? Saya berani ngomong tuh, saya demi rakyat, demi bangsa kita. Saya tidak ada maksud apa.
supaya bangsa kita lebih maju, tidak dipandang rendah oleh bangsa lain. Benar? Kita harus berani. Nah, kita kan dulu kan komunis kan nggak salah kok, dia kok mesti ada. Kalau bangsa kita mau maju harus hukumnya, mungkin nanti ada turun malaikat dari kayangan kali ya, bisa ya. Bisa sih. Suatu bisa. Kalau mau kata Tony, dosa benar kata Tony, saya setuju. Apalagi Bumila semua pendengar semua saya setuju. Mesti harus bisa supaya rakyat kita bisa hidupnya. Nanti kalau nggak bisa, lama-lama kita kan bisa pecah belah. Tapi bisa loh, jangan anggap nggak bisa loh. Nanti ada benar, saya berani jamin. Ya mungkin Akong sih udah tua, mungkin nggak bisa date lagi ya, masih lama ya. Apalagi 45 kan, sekarang Akong 74, 45 mana bisa nggak usut bayar gitu ya. Ya mungkin nggak bisa. Ya coba Akong sih doa lah ya nggak. Iya betul. Dulu saya masih ingat loh Pak Roman ya. Mungkin Pak Roman ya kita sih nggak bilang, saya minta Pak Jensen terusin komentar gini. Nah, saya benar dengar ngomong gitu loh, Pak Roman. Kemana Pak Roman sekarang ya? Udah lama nih. Mungkin ya, kita mungkin sudah gitu ya, kita bukan manusia kan, ya nggak tahu sewaktu kan bisa dipanggil kan. Betul juga, betul juga. Cuma saya dengar suara dia sih akidah soak deh. Ini kegagalan memberantas korupsi ini paling besar dosanya adalah DPR. DPR yang mengatakan dirinya wakil rakyat yang terhormat. Kenapa? Karena DPR itu selalu membuat undang-undang yang menguntungkan koruptor, membuat koruptor seperti hidup di surga di Indonesia. Undang-undangnya hukuman terlalu ringan. Jadi semua penegak hukum seperti hakim-hakim itu juga memberikan hukuman yang terlalu ringan sehingga koruptor itu makin berani. Seperti ini yang suaminya Sandra Dewi itu itu dihukum cuman 6,5 tahun. Itu DPR membuat undang-undang anti korupsinya terlalu ringan hukumannya, juga hakim-hakim itu vonisnya terlalu ringan sehingga Indonesia ini nggak bisa bebas dari korupsi. Dulu saya pernah dengar Wakil Presiden Muhammad Hatta bilang korupsi adalah bagian dari kebudayaan Indonesia. Terus ada wartawan namanya Muhtar Lubis, itu wartawan Kawakan, dia bilang kalau korupsi itu bagian kebudayaan Indonesia, kenapa nggak diajarkan aja di sekolah? Gitu. Jadi berarti Muhammad Hatta udah bilang bagian dari kebudayaan Indonesia, mana bisa dihapus korupsi di Indonesia. DPR dan hakimnya itu dosa besar tuh mendorong terjadinya korupsi di Indonesia. Ya, terima kasih. Baik. Bisa, kenapa enggak? Apa sih yang nggak bisa? Yang tapi kita mau apa enggak? Gitu inti dasarnya mau apa tidak. Selama ini kan mereka kan tidak mau, gitu kan intinya. Tahu masalahnya, tahu cara penyelesaiannya, tapi tidak dilaksanakan, gitu, tidak dijalankan. Jadi kembali lagi ke Georgia ya. Georgia itu kan penduduknya sedikit, jelas sangat berbeda dengan penduduk kita ya. Kemudian dia 16.000 dalam semalam. Itu nanti 16.000 direkrut kembali, pasti memerlukan waktu dong, ya nggak, untuk melatih istilahnya mereka bisa beradaptasi dengan suasana di sana. Ya itu kan perlu waktu, nggak mungkin dalam istilahnya sekejap mata atau membalikkan tangan gitu kan. Ya kita lihat saja. Jadi kembali lagi ke negara kita ini istilahnya berlomba-lomba memberitakan keburukan, keaiban dan kebobrokan pejabat-pejabat kita, individu-individu dan oknum-oknum dan sebagainya ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, ya sekarang Mama bertanya, Mama aja paham gitu loh. Sekarang Mama misalnya presiden ya. Sedangkan dikatakan presiden ada pamannya, mungkin ada adiknya yang terlibat. Nah, Mama bicarakan hal yang nyata, yaitu susah. Kecuali ada orang yang benar-benar berani sampai ke akar-akarnya ya. Mama sih tidak mau bicara kasar ya, tapi intinya tuh kita berani nggak sampai ke hal yang paling terburuk yang akan pernah terjadi dalam kehidupan kita. Ya intinya sih kalau kita apakah ingin seperti Georgia dan negara lain yang bersih dari korup dan lain, saya setuju dengan pembicaraan dengan pendapat yang sebelumnya. Apakah bisa? Saya rasa bisa. Kita mau menjadi sebaik apapun, kita bisa achieve gitu loh.
Tinggal mengenai bagaimana caranya, pasti ada caranya. Dan mengenai mau berapa generasi yang dipotong sampai harus dilakukan, itu juga bisa aja dan pasti ada caranya. Benar. Tinggal kembali ke kemauannya enggak. Nah, dan seberapa besar. Kalau udah ada kemauan, pasti ada usaha, pasti ada effort, pasti udah memikirkan usahanya. Ya, dan itu akan diri kan caranya. Dan itu balik lagi sih, mulai dari pucuk pimpinan, dan ya ini effortnya nggak mudah. Pucuk pimpinan bagaimana memilih orang, memilih timnya, sampai bagaimana sih bisa ke deliver terus sampai ke bawah. Bagi itu sih. Dan intermezzo surprise juga sih, tadi dengar bahwa Direktur Pertamina bisa punya rumah sebesar itu, ada lapangan golf. Iya, betul. Ya, saya ada konglomerat yang cukup lumayan juga, rasanya rumahnya nggak ada lapangan golf gitu. Saya tahu. Itu order pengusaha ya, yang perusahaannya cukup banyak dan cukup besar gitu loh. Iya. Yang itu ini direktur karyawan juga ya rasanya ya. Iya. Bukan owner ya. bukan orang yang punya Pertamina. Oke. KKN ini sedang merajalela Mbak ya. Korupsi, nepotisme itu masih detik ini masih tiara ya. Nepotisme ini yang lebih parah lagi. Kalau nepotisme basicnya ada, karakter, etika, tata kramanya ada, nggak masalah. Modal ada, etika, tata kramanya ada. Ini tidak ada basic, tidak ada etika, moral. Kenapa bisa jadi? Itu lebih parah. Ya nggak? Bagaimana mau kita potong satu generasi? Mereka akan melihat, si itu kok bisa? Apalagi lebih tua dari saya mau dipotong. Wow, no way. Nggak ada yang berani. Saya bilang, saya kembali lagi, saya bilang, kita meminjam bahasanya Pak Presiden kita, ikan itu busuk dari kepalanya. Inilah momennya. Kepala itu sudah banyak yang busuk, ke bawahnya berpacu, jadi antara kepala sama bawah berpacu untuk bagaimana menikmati uang ini. Rakyatnya bawahannya ini lebih cepat, tahu-tahu ketangkep karena kepalanya sudah busuk, bawahnya mau main cepat-cepatan, dia ketangkep. Jadi inilah momennya, sudah banyak kelihatan. Harusnya Pak Prabowo ini juga kan jadi backup oleh rakyat. Gak usah segan-segan lagi lah, gak usah pandang bulu lagi lah. Tunjukkanlah, ini mumpung masih 100 hari lewat dikit, tunjukkan kepada rakyat momen untuk 2029 ini. Walaupun ini masih jauh 29 ya, kita berbicara untuk calon presiden lagi. Tunjukkanlah kinerja awal-awal ini. Jadi kelihatan biar Indonesia ini hijau juga. Diajukan yang salah-salah itu ke meja hijau tanpa pandang bulu, dari atas sampai bawah atau dari bawah sampai atas. Dibersihkan kayak sekelas Pertamina itu, nggak level dari direktur lah, direktur utamanya sampai ke atas juga dicari. Nggak mungkin lah mereka bekerja sendiri. Mungkin itu kita bekerja sendiri pun takut kita akan mau makan uang kayak begitu-gituan kalau nggak tadi dibilang berjamaah, ya kan? Kita dipertontonkan terus, muak kita ngeliatnya sampai detik ini. Ada kemarin katanya jaksa. Dan kembali lagi saya bilang, kita lihat nanti dagelan-dagelan apa lagi selanjutnya. Mudah-mudahan ke depannya Pak Prabowo ini tegas kepada yang bersalah, diajukanlah ke meja hijau. Ya, berita ini sih emang sempat viral ya, saya udah baca kemarin ya. Emang presidennya itu Michael Saakashvili ya. Emang kalau menurut catatan yang saya baca kemarin tuh sekitar 30.000 Mbak bersihnya itu yang dipecat itu. Mungkin yang Polantas itu sekitar 16.000 yang seperti diinformasikan di Mas FM ini. Sisanya mungkin polisi-polisi yang di birokrasi. Memang kalau mau memberantas korupsi itu sumbernya harus dari sini. Karena kalau mau membersihkan tikus itu harus ke sarangnya. Itu aja.
Jadi kalau dari sumbernya udah tikus-tikusnya udah dibersihkan, otomatis ruangan itu akan bersih dan ruangan-ruangan lain juga akan sehat. Ibaratnya ini dapurnya. Nah, karena kalau menurut saya dari penegak hukum aja nggak bersih, itu yang lain nggak bakal bersih. Karena ibaratnya kita akan ada ibaratnya ya syarat dan hukum yang ganda. Karena hukum itu jadi produk, bukan jadi hukum itu akan menjadi produk, bukan menjadi undang-undang. Nah, jadi menurut saya contoh ini sangat baik ya, asalkan Presiden Prabowo benar-benar berani melaksanakan, rakyat kita pasti mendukung. Karena kita ini rakyat udah lama sekali mendambakan hukum yang bersih, hukum yang tegak, hukum yang adil, hukum yang tidak tajam ke bawah tapi tumpul ke atas. Hukum yang di peradilan bisa dibeli dengan uang, pengacara bisa dibayar. Itu yang sumber masalah di negara kita. Nah, setelah saya baca ini, korupsi itu di Georgia itu banyak berkurang sama sekali. Karena kenapa? Dia merekrut polisi-polisi baru. Polisi itu gampang direkrut, Pak. Yang penting kita undang-undangnya jelas. Kalau undang-undang udah jelas, masyarakat akan patuh dengan undang-undang. Polisi itu cuma sebagai pengawas saja. Nah, sekarang ini yang di negara kita ini kita ada kasus apa-apa, polisi itu bukannya membantu tapi dia malah menjual belikan kasus kita. Gitu. Jadi kita diperas, nanti yang kita sebagai yang mengadukan diperas, nanti yang diadukan juga diperas. Nah, itu yang menjadi masalah di negeri ini. Jadi saya harap ini contoh yang baik buat Presiden Prabowo ya, karena Georgia itu negara kecil loh. Negara kecil aja bisa menerapkan pemberantasan korupsi dari kepolisian, berani dia. Tapi kalau di negara kita ini kayaknya pejabat-pejabat kita kayaknya takut dengan korps abu-abu ya. Kalau dibilang yang kemarin sempat viral itu waktu kita pemilu itu namanya partai abu-abu. Gitu aja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Andri atas komentarnya. Baik mitra bisnis, opini dari Pak Andri tadi sekaligus menutup sesi Businessman Opinion untuk kali ini. Terima kasih yang sudah memberikan opini. Saya Anita Wijaya.